Pemirsa Eksis, hari ini saya mau ke tempat seorang aktor yang menikah dengan seorang aktris. Jadi mereka ini pasangan selebriti gitu. Terus orang tua muda, jadi baru punya anak gitu. Lucu banget nih, saya mau bawa sesuatu buat mereka. Bakso. Gak usah repot-repot nyiapin makanan buat kamu. Makanya kan mbak, sedikit mbak. Dimasakin tuh, makasih Masuk. Iya bakso. Nih kita udah ada di ruang keluarga dari pasangan kita yang Sherina sama Dewa. Satu halnya kalau lihat rumah ini masuk kayaknya emang nggak banyak sekat ya. Enggak, memang plong. Aja. Sekarang gini, kita perlu jelasin dulu ya. Sebenarnya rumah kita di situ kan. Bukan ini tuh rumah mertua. Mertua gua. Jadi pas ngelahirin kan dia lahirnya waterbird. Kita rencana mau ngelahirin di sini biar ketemu oma opanya. Yang rencana hanya sebulan di sini sekarang udah 8,5 bulan kemudian ya kita nggak boleh pulang tuh lagi di Sandra. Iya. Oh jadi tinggal di sini. Ini lahirnya waterbird. Lahirnya waterbird di sini. Ceritain waterbird tuh kayak apa sih? Waterbird ya lahir di air, jadi ada bak khususnya gitu. Saya nyemplung kan ya gitu, udah mau berenang bapak yang nangkep anaknya di situ. Saya ikutan nyemplung. Saya ikutan nyemplung. Ya kita berdua jalan kolam ya kan. Ada yang bilang katanya memang waterbird itu lebih bagus untuk si ibu dan anak karena lebih tenang dan seperti suasana asli dalam perut, benar nggak? Betul, karena di perut kan memang dia di air. Udah gitu memang kita mau terobos, dia itu lahiran di rumah kan, di tempat yang ibunya nyaman ya, karena di rumah mama papa aku tentunya nyaman di sini dan semuanya serba tenang. Dan aku tuh nggak tahu, aku dari dulu tuh kayak takut rumah sakit banget. Jadi emang buat aku ketenangan adalah di rumah. Dan waterbird untuk pressure ke brain baby-nya juga pas keluar kan nggak kaget kan dari air ke air gitu. Nah sekarang ya gitu, nggak boleh pisah mau apa Ray. Nggak boleh pulang kita nih. Ketika pertama kali kalian akhirnya pacaran tuh gimana ceritanya sih? Gimana ceritanya? Kita dijodohin ya. Dijodohin bareng. Kayak disuruh banget gitu pacaran. Oh, ketemunya di lokasi Pacaran nggak berdua. Ketemunya di lokasi, emang kita berdua kebetulan nggak yang begaul keluar anak rumahan dua-duanya. Jadi kerjanya cuma syuting. Jadi ya ketemu jodoh juga di lokasi syuting. Pacaran juga nggak gitu. Cinlok. Dan itu nggak enak banget tuh cinlok. Oh memang bener sih kita hidupnya di lokasi. Kita pernah dapat penghargaan cinta Pasangan cinta lokasi. Serius kan? Entah mau bangga apa gimana ya, tapi makasih aja deh ya. Pasangan cinta lokasi coba. Ini anak lokasi nih. Anak Lokasi nih. Aduh. Lokasi, tapi yang pertama kali nembak. Aduh nggak pakai gitu deh. Pertama kali nembak siapa? Kita ditanya tanggal jadiannya nggak tahu kapan. Masa? Mengalir begitu saja ya. Akhirnya kita udah buat tanggal jadian gitu. Oh kita buat sih, kita meresmikan sendiri 26 Januari 2013. Tapi itu kita yang ngarang-ngarang sendiri kapan ya, udah kita patokin aja deh kira-kira kita udah pacaran tuh ya situ deh. Biar kayak orang-orang punya tanggal jadi. Iya sih. Karena memang nggak pernah ada tanggal jadi. Tanggal jadian kan kita nggak pernah nembak ya. Kamu mau jawab nggak? Mau. Jadi Gue jawab. Kak Indra, dia udah buacem banget nih, maaf ya ada tamu ya. Belum mandi, boleh kita mandi dulu nggak sih kelamaan? Habis tadi keburu di depan. Iya. Tapi kita boleh lihat dong, kita boleh lihat sambil Boleh mandi. menemenin ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Mau ya? Nggak apa-apa tuh tungguin untuk mandi. Akhirnya kita mandi juga, Ray. Panggilannya adalah Ray, namanya Ray Syaka Dharma. Raisaka Dharma itu artinya apa? Coba dia dijelaskan. Raisya Kadarma Situmean Rai. Ya. Kalau orang sini bilang Rian. Ini selalu pakai. Syarena. K Karle itu di bahasa Finlandia artinya Strong and masculine. dia laki-laki soalnya. Betul. Dharma universal gitu ya. Wah, prinsip dasar kebaikan dan lain-lain Dasar lah. keharmonisan, basis keharmonisan, kebaikan, keteraturan. Jadi Kak Indra sebelum mandi tuh biasanya aku massage dia dulu. Situmean. Baby oilnya. Itu enak banget Pakai dipijetin loh, massage Ray. dulu. Iya, mau mandi nih, mau mandi nih Raynya. Iya. Ray. Mau mandi nih Om. Oh mau mandi. Udah mau balik. Oh masih punggung. Udah bisa. Maunya ngasih punggung. Oh, punggung mau. Massage punggung. Aku tuh semalam tuh nge-gym. Jadi aku pegel ya.
massage dulu kalau belum mandi. Saya Emang sebelum sukanya mandi itu di massage dulu, soalnya aku pakai baby oil. Jadi kan berasa sentuhan cinta ibunya gitu, yang paling cinta dia sedunia gitu ya. Bapaknya enggak? Tetap harus nomor 1. Sorry ya bro, ngalah sama yang lahirin ya. Tapi Dedi bantuin nggak kalau misalnya lagi ngurusin si Rai? Sebenarnya selalu mau bantuin, tapi boleh apa enggak sama maminya gitu. Nggak boleh kan? Kalau mandi tuh ibunya agak posesif, karena aku biasa quality time sama dia banget kan, maunya ibu dan anak banget. Oh gitu. Kalau bapaknya tuh paling kalau misalnya mamanya lagi makan atau mandi baru titip. Iya. Udah boleh kok sekarang. Udah boleh, mandi udah boleh. Bisa tapi? Bisa jago dong. Masih ganti popok, baju segala macam. Nah, enak kok. Jempol. Jempol mana? Iya om, kayak gitu loh. Oke, sukanya lagu disco. Ya lagu disco Mau ya. nemenin nggak Kak Indra mandinya? Coba tanya. Kita mandi. Mandinya di mana? Mandinya di kita di kamar mandi. Oh gitu. Di kolam renang mandinya. Yuk. Kak Indra, Kak Indra maaf boleh nggak ya pegangin handuknya tuh? Oke. Baby Ray masuk. Pinter banget. Seneng dia mandi, kayaknya nggak rewel ya. Dia kan akhirnya jadi ketemu air seneng dia. Oh. Sambil mandi sambil ngobrol nggak apa-apa ya? Nggak apa ya, sayang ya. Boleh dong. Sarana, dia kalau sekarang nih kan udah umur 8 gini ya. Bener nggak sih katanya kan kalau bayi setiap beda hari aja pasti udah ada sesuatu yang baru lagi nih, kebiasaannya, hal-hal baru gitu ya. Oh banget Kak Indah. Jadi dia tuh benar-benar ada aja kan, makanya aku nggak mau pakai neni karena itu kan. Nggak pakai neni. Nggak mau Serius. pakai neni, emang dari awal mau ngurus sendiri. Hebat, Karena hebat. itu karena aku nggak mau kelewatan dan kayak gini-gini deh kayak mandiin pun aku kan paling salah satu momen yang aku paling suka ya berasa quality time banget sama dia gitu, ibu dan anak. Dan oh iya, dan karena apa? Karena mandi juga bukan sekedar mandi, kayak Indah kan research ya, browsing katanya tuh kalau mandi ini perkembangan multisensorial dia juga terangsang kan, jadi berkembang dengan baik. Oh, lah kamu tahu infonya dari mana kayak gitu sih? Aduh, aku tuh ibu baru ya, dia browsing baca-baca. Iya. Aku tahu aku lihat videonya dari dokter spesialis anak, dia yang spesialis soal perkembangan anak, konsultan. Mandi dapat merupakan salah satu contoh atau wadah ibunda melakukan multisensori stimulasi, yaitu pada satu saat yang sama bunda memberikan stimulasi yang melibatkan lebih dari satu indera. Pada saat mandi, ibunda dapat mengajak bicara sang bayi sehingga bayi terangsang auditorinya. Juga melakukan komunikasi dengan menatap mata sang bayi sehingga terjadi rangsangan visual. Pada saat yang sama, bubble sabun akan memberikan rangsangan taktil atau raba pada sang bayi. Wangi atau sensorial fragrance ini akan membantu bayi untuk menjadi lebih rileks dan akan meningkatkan daya ingat bayi. Secara keseluruhan, multisensori stimulasi ini dapat meningkatkan potensi dasar bayi dan anak, seperti komunikasi, kognitif, emosi, sehingga membantu tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal dan tentunya bayi dan anak akan menjadi lebih happy. Yuk Kak Indah yuk. Yuk kita ke kamar lagi. Sayang, iya udah selesai mandinya. Seger deh, aku jadi serasa ikut mandi. Lu nggak mandi. Udah mandinya ya. Seger. Sekarang kita pakai Density Lotion dulu ya. Jadi aku harus ngejaga kelembapan kulit dia juga kan. Ini dia suka banget wanginya. Ya. Halo, telepon tuh. Wow, tuh. Tapi kayaknya kamu nikmatin banget ya. Kenapa? Nikmatin gitu kayaknya ngurus anaknya. Enak banget sih. Emang capek-capek nyenengin gitu. Oh iya. Enak ya. Kita sekarang. Nah, habis itu kita pakai apa nih? Kita pakai Juices Baby Powder ini biar dia kan anaknya aktif banget ya. Kan terus jadi biar sepanjang hari dia tetap fresh aku pakai ini. Ya soalnya ingatan
bagian lipetannya mana kayak gitu enak. Mau pegang, mau pakai sendiri. Mau pakai sendiri lah ya. Tapi ada katanya kalau jadi orang tua nih ya, terutama orang tua baru kayak gini kan, orang tua muda gitu. Katanya ribet, terutama untuk masalah pemilihan produk-produk buat bayi gitu. Oh, tapi sebenarnya kalau milih produk malah yang paling gampang dari semuanya menurut aku, karena kalau yang lain kita harus belajar dari nol kan. Kalau aku memang udah milih satu Johnson's Baby, wanginya enak dan dia perawatannya lengkap, dari mulai baby oil ada, terus shampoo-nya ada, head to toe wash kan dia, sabunnya ada, body lotion-nya ada, baby powder-nya, jadi dia pakai one whole set. Seru banget, berarti paket lengkap dari Johnson's Baby ini bukan hanya membersihkan, lembut dan aman, tapi juga kayaknya cocok dan bagus buat sensorik apa tadi? Perkembangan multisensorik. Oh, multisensorik bayi. Oh ya. Ini seger banget. Udah mantap banget Mbak Indra. Iya pakai baju yuk. Kita bobo ya, Ray. Kamu nelfon siapa sih? Gini deh Kak Indah, aku sehari-hari udah hidupnya dia aja, udah ngurusin dari pagi sampai malam ya. Tuh, jadi mau pakai celana apa nggak usah pakai celana bobonya? Maaf ya, jadi kalau ada ngantuk belum siap ya. Siap menjadi ibu rumah tangga. Tapi tenang, Maksud Bapak? Bapak ibu rumah tangga. Overall dia easy baby banget. Oh, iya, Cuma emang iya. dia kalau udah ngantuk dan nesel luar biasa. Iya, Tapi untung udah dipijit udah. Udah deh. Sebentar deh. Boleh. Dulu ya. Tuh, makanya pemirsa Eksis pastikan selalu sedia produk perawatan Johnson's Baby untuk buah hati di rumah. Oke? Oh iya, udah wangi banget enak mami. Hai. Oh, nggak boleh dicium. Ayo bobo dulu ya. Maaf ya, ini meja penuh dosa ya. Ini apaan sih kalian sengaja bikin aku. Kita kan nggak tahu ya mau kesini mau makan ya, ini Raya udah KO giliran kita makan. Kita tahu bosan. Oh, kita Dan tahu ya. sebagai tamu yang baik ya mau nggak mau makan semua dong. Mau, Gila masa bisa. udah disediain kita nggak makan. Dan Piringnya. ini satu hal ya, maaf pemirsa Eksis bisa dilihat di sini. Masakan Padang tau ada nasi merah. Menurut lo ngaruh. Pakai nasi merah soto sehat. Lauknya begini. Oke, mau pakai apa nih? Waduh enak banget nih. Ini nih. Ini masak Mau sendiri. pakai ini nggak? Oh ini tadi backpack itu. Aku emang nggak pakai babysitter, tapi kalau Mbak butuh, Udah ya. Tapi masak nih. aku masak tapi sesekali kalau sempet suka request soalnya suami aku Pas kalau lagi pengen makan. lahirannya pas punya Raya aja jadi agak jarang. Berkurang zaman aku hamil Setiap hari. sih rajin masak. Syuting gue makan pagi siang malam udah siap. Bekal kayak anak TK. Oh ya. Ini hebat luar biasa. Istri. Sekarang jadi kangenan kadang-kadang kalau misalnya kepengen banget baru aku masakin. Itu juga pakai YouTube ya, Ray. Mau apa? Terong dicabain, mau terong dicabain. Dicabain dong. Kamu mau Bi? Oh. Kalian tuh kalau dari waktu masa-masa pacaran dulu lancar-lancar aja, lancar jaya atau melewati masa-masa yang naik turun gitu sih? Kita sebenarnya layak kayak orang pacaran kali ya. Awalnya tentunya masih ada adaptasi, ada lah ribut-ribut kecil, penyesuaian. Tapi basically kita hubungan udah beberapa tahun ya. Jadi kita bilang tanggal jadiannya berapa Bi jadiannya? 2011. Selama 4 tahun lebih ini kita lancar jaya sih ya. Maksudnya jarang ribut, jarang apa. Waktu pacaran. Waktu pacaran sampai sekarang. Masih ingat gak di tanggal itu waktu kita berantem? Oh my god, drama banget loh. Dramatis sekali. Gue punya prinsip. Jadi kalau misalnya pacaran atau berhubungan sama orang yang saya dicintain banget, jangan pernah melampiaskan segala macam emosi yang negatif ke pasangan. Jangan melampiaskan. Ya jadi kadang-kadang kita kan suka baik sama orang, tapi sama pasangan kita sendiri suka yang judes. Nah itu kita hindarin. Kita nggak boleh. Kalau memang kesal banget,
Ya mending lu suka sama orang ketimbang sama pasangan yang selalu ada di hidup gue. Kita nerapin prinsip itu dari dulu dan berhasil ya. Hasil. Misalnya gini nih, ada pasangan yang di kantornya dapat masalah sama bosnya. Sama bosnya nggak berani, sama pasangannya dihajar. Kayak gitu biasanya ya. Maksudnya jadi marah-marahnya sama pasangan kalau mereka tuh nggak pernah. Apalagi pas belum berumah tangga gini, otomatis kalau punya anak pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Nah kita dari Syaren dan dari gua harus saling ngerti gitu. Karena sometimes aku rasain kan kalau udah punya anak otak aku diraih terus kan. Kadang untuk nice pun kayak butuh energi kayak hai sayang gitu. Biasanya kan kayak hai sayang makan di sini. Udah ribet sama anak kan. Jadi itu butuh lebih effort untuk hai how was your day. Kita pernah ngebahas itu ya. Kita sampai membahas itu semua. Pokoknya gimana caranya kita nggak mau keburu bablas ke hubungannya nggak enak gitu. Biasanya kalau udah panjang kan urusannya kalau udah sebaran. Sih. Tapi seru ya mereka ini ya, walaupun mungkin kalau misalnya Anda lagi-lagi nih, dulu ya. Kalau lihat kan Ini konsep ini topiknya nggak move on ya? enggak mau. Kita emang kerjanya membongkar masa lalu. Oh gitu ya. Iya, maksudnya ketika awal pacaran dulu kan nggak banyak juga, maksudnya nggak sedikit juga yang against kalian dong sebenarnya. Kalau aku lihat kayak hatersnya ada waktu itu. Ya, sebenarnya bukan kita dalam hubungan relationship ya, perorangan mungkin ya. Kalau aku kan orangnya emang sangaran. Ada beberapa yang memang mungkin pencitraan selalu manis sama orang, tapi menurut aku manusiawi kalau kita nggak suka sama orang dan nggak disukain orang gitu. Jadi buat aku ya nggak suka fine, dan kalau ada haters pun kayak semua orang se-angelic-angelicnya orang ada aja yang nggak suka gitu, which is impossible. Dan buat aku juga nggak peduli selama kita menurut kita benar, dijalanin senatural mungkin dan kita apa adanya ya. Begitu lah. Panggilan kamu apa sih, Bi? Dia Bi itu dari apa, ada Baby? sejarahnya juga tuh Bi. Bibi. Gimana tuh? Apa? Babi atau apa? Babi. Gak mungkin dong, itu babi. Mungkin ya. Jadi dulu tuh kita syuting bareng. Pas tengah-tengah syuting, aku seneng nih akhirnya punya lawan main yang sama seriusnya sama aku. Kita dulu perkenalannya karena skripnya sama-sama dijilid. Jarang banget syuting punya, jilid skrip juga gitu. Kayaknya itu sesuatu yang aneh. Lebay ya. Jadi sama-sama menjilid Sama-sama jilid skrip, skrip. sama-sama on time. Jadi kayak gila, akhirnya dapet lawan main profesional banget, seneng banget Dapet gitu. tandem yang Dapet tandem yang sama, enak Terus? gitu. Dan Terus kita jarang ngobrol di lokasi kan gue. serius dua-duanya. Serius gue. Apalagi gue tipikalnya nggak bisa langsung akrab sama orang, jadi gue nggak baca dulu. Dan dia hari keberapa ya kita jarang ngobrol ya. Hari kedua atau hari ketiga baru kita secara mencoba untuk akrab. Dan dia Kenapa aku yang mencoba untuk pertanyaan pertama itu yang agak-agak bikin gue ini sih. apa? Zakat Aku nanya apa? Hah? Lu nggak ingat? Si itu mantan lo ya? Emang nggak ada ini pertanyaan lain? Pertanyaannya bikin drop. Enggak, kamu nggak bisa kayak gitu. Harus ada penjelasan di balik. Gimana? Jadi aku tuh punya asisten. Dulu asistennya emang kepo, kayak tahu soal dalam, malah belum pernah syuting sama dia kan. Terus tahu lah dalam pernah pacaran sama siapa, terus dia, amin dong kak, bener nggak waktu itu pacaran? Jadi aku mau tahu ya dia kan mantan lo ya, gitu. Siapa? Sudah, siap, nggak usah siap. dibahas. Tapi kan dia ini memang terkenal sebagai player. Enggak ya? Iya kan? Aduh kesel gue. Sekarang udah enggak. Tapi enakan gitu sih. Jadi dia udah puas bandel, dapat sama kita jinak. Oh, terjinakkan. Itu bahasa hewan ya. Nah, lebih tepatnya gini, lebih tepatnya sebelum lo menemukan orang yang soulmate, memang kita berpetualang wajar ya. Asik. Sama Syaren nggak bisa lagi gue untuk berpetualang. sudah. Gitu. Udah kayak sahabat gue. Emang beneran. Jadi kayak ya kalau misalnya gue cinta sama tuh orang yang sebelumnya ngapain gue masih cari yang lain ya? Sama Syaren udah mentok. makanya aku pede dulu dia bandel. Emang gak cinta sih sama mantan lo ya susah ya kalau nggak bandel gitu. Sampai sekarang gue pergi sendiri ke manapun, ke bioskop nggak bisa tanpa Syaren. Asli nggak bisa gue. Misalnya mau gabung sama temen kan gabung yuk, ada me time segala macam, gue nggak punya. Aku didiknya oke banget ya. Bagus tuh, bagus. Berhasil. Secara sugesti dia nggak sadar padahal itu semua rencana aku. Ternyata hipnotis ya sebenarnya. Hipnotis. Ini Kalau hipnotis. mana bro? Tapi memang direncanakan nggak sih sama kalian bahwa di titik ini di usia sekian gue udah punya anak, gue udah settle down dan segala macam, ada planning? Tapi sebenarnya semua orang tuh pasti ada lah ya patokan hidupnya umur segini gue mau punya keluarga, mau punya anak. Sama, tapi aku enggak. Kak Indra gimana? Enggak juga.
Bodoh amat. Malah kita kalau anak dia. Apa? Dulu tuh aku nggak pengen punya anak. Masa? Dulu ada titik di mana aku bener-bener gue nggak bisa punya anak. Gue sama sekali nggak maternal. Buat aku ribet aja Soal anak kecil ganggu. Ganggu Oh, ya? kayak, aduh gue nggak bisa punya anak. Kebayang ntar nangis ini itu gitu. Sumpah gue ngeliat lo tadi sama Rai gitu, gue pikir ini pasti lo Maternal banget kan. tipe orang yang cinta banget sama anak kecil. Ternyata enggak dulunya. Aku aja kaget lebih sering gelon, makanya kayak dulu kayak nggak pengen punya anak gitu. Terus masuk ke titik yang mulai usia sudah mulai terkejar usia kayak gue kalau mau punya anak this is the time Parah, ya? gitu. Terus masuk lagi ke titik yang temen aku banyak banget yang kesulitan punya keturunan. Aku sampai ngebaca lagi kalau nggak bisa punya anak gimana ya, secara aku dulu tidur sama kucing, main sama anjing ini segala macam, malah tokso segala bersih. Oh ya? Begitu kan malah pas malah nggak ada apa-apa. Jadi ya udah jalan hidup ya, ternyata ya memang benar kata orang begitu kita hamil maternalnya mulai muncul, mulai perut gitu ya, keluar boro-boro ninggalin anak tapi aja nggak mau. Jadi aku juga kaget sih bisa terus anak. Tapi gue nggak kaget. Gue nggak Oh, nggak kaget ya? Oh, memang ya Dia udah ngerawat seseorang gue luar biasa. Diperhatiin ujung rambut sama ujung kaki gue, dia tahu. Yang motong juga dia. Baru dulu coba, kayak baik nih, bayi besar. bohong lo. Kayak baik. Sampai sekarang motongin kuku. Aduh Kak Indah, aku Siapa, Ren? harus motongin kukunya Ren, motongin kukunya bapaknya. Udah lama sih nggak motong kuku sendiri, dari berapa tahun ya? Dari pacaran. Lama Bro, enak banget hidup lu bro. banget. Makanya semua orang bilang lu beruntung banget dapetin bidadari. Bener. Diomelin pakai terong dicobein. Tapi kan nggak mungkin dong ada satu pernikahan atau hubungan yang nggak ada masalahnya. Pasti pernah ngelewatin lah. Apa enggak? Masalah itu ada di sebelum kita nikah. Oh ya? Iya, Karena kita betul. adaptasi pos nikah, dan makanya kita punya prinsip itu yang gue bilang jangan pernah kesel sama pasangan lo. Dan Syarin ini orang yang akan dampingin gue sampai dia meninggal. Jadi nggak mungkin gue sakitin dia. Nomor satu kalau buat gue istri gue, yang kedua gue. Pulang tetep lah dia nyumak keduluan Yang berangkat. pertama istri, orang bilang anak kalau gue istri yang pertama, kedua anak ntar bisa ntar petualang kan. Tapi dia baik, aku boleh anak nomor 1, suami nomor 2, dia salah. pengertian. Itu wajar, ibu. Liatin ya. Okok gitu ya. Kita lihat aja. Kainda, kamu. Jadi antar gue gitu. Buat PO-nya gua ambil sekarang aja ya. Boleh. Ini buat PO-nya nanti masukin ya. Boleh, coba. Mereka ini pasti palsu. Gak mungkin ada orang yang sesempurna ini hubungannya. Kalian dengar barusan? Kalian dengar? Aku ngomong dalam hati loh. Kok kalian nggak dengar sih? Ayo bener dong, ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah nih, aku nggak terima kalau kayak gini. Sempurna amat hidupnya. Nggak mau. Aku juga tadi berharap ada masalah loh. Ini nggak ada masalah sama sekali dalam keluarganya. Itu kuncinya, antisipasi sebelum terjadi masalah. Modelnya tuh kayak gitu. Kalau aku, ya kan pernah followers Twitter aku, tipenya yang apa-apa ngacok-ngacokan kan, yang Iya, bakal berantem, tapi aku pun gitu, jadi kalah sama dia. Jadi misalnya kita ke satu tempat, satu acara atau gimana, misalnya acara misalnya temperamen, jadi gue memang harus ngatur kayak saya Oh, nanti kita ke iya, lokasi yang agak panas dan banyak debu, ada base camp yang enak, jadi Tenang ya? lumayan tenang ya. Jangan ribet ya, Jangan ribet. antisipasi. Gue kasih tahu, itu prinsip gue. Masalah habis nikah ini paling ya, pas punya anak. Ya, Ya adaptasi. itu mulai adaptasi karena aku 100% fokus aku terakhir kayak semacam lupa punya suami. Jadi kayak aku nggak sadar suka judes, ya udah ambil sendiri gitu-gitu. Jadi kita omongin apa-apa omongin. Yang prinsipnya gitu sih. Cara kalau selalu, kita bahas. selalu minta maaf waktu bisa kemarin-kemarin. Ya, maaf ya, bisa lagi nggak dia lagi sadar. santai. Saya aku baru ingat punya suami. Oke. Baru ingat punya suami. Gini ya. Biasanya kalau Raya udah tidur aku, ya ampun gue punya suami. Kenapa kamu udah makan? Saya udah jam 12 malam gitu. Saya sama sama gue, cuma nggak apa-apa, nggak masalah. Wajar kok, wajar. Perempuan hormonal. Iya, benar-benar. Kita harus ngerti, justru suami harus ngerti banget. Tuh, para suami dengerin, para istri pun juga. Ini banyak banget yang bisa kita pelajari dari pasangan ini ya. Luar biasa loh, beneran loh. Bisa Konsep jadi, Konsep. bisa jadi inspirasi buat pasangan-pasangan muda di luar sana, bener loh. Kita kembali lagi dalam kuis eksis. Tepuk tangan dong. Penonton bayaran yang Oh, iya, iya. disuruh baru mau Apaan sih, tepuk ya? tangan. Iya deh. Kurang kali ininya. Iya bala-bala ya. Oke, jadi di sini kita akan berikan pertanyaan, mereka harus menjawab dan kita akan cocokkan apakah cocok jawaban mereka, karena tadi kan Ryan bilang ini kayaknya mereka nih soulmate. Betul Tapi kita Sherina? paling saki ya kalau begini-begini deh. Maksudnya? Iya justru kita terlalu kompleks semuanya untuk
dijawab satu kata gini. Gampang kok pertanyaannya. Pertanyaan pertama gampang Oke, ayo. ya. Oke, tulis aja di situ makanan favorit kalian masing-masing. Oh no, Makanan favorit aja. Siapa nih guanya? masing-masing. Masing-masing. Sekolah di Jangan mana? lihat ya, jangan lihat ya. Aduh, aku apa ya? Masing-masing. Modelan mah gampang. Oke, Dah. oke. Oke. Jangan dibuka dulu. Bapak juri tolong lihat baik-baik ya. Pak juri ya. Jangan kasih tahu Didi. Ray liatin ya. Kamu yang hitung skornya. Dia lagi mau ngintip gitu Asisten. loh jawabannya. Asisten, you score ya. Oke. Skornya hitung ya. Baca sih. Oke. Ryan, Oke, siap. apakah makanan kesukaannya Sharina? Bukan makanan Eropa deh. Bukan. Jawabannya adalah European food. Kok jago sih? Tahu dong. Aku tanya. Sekarang apa makanan kesukaan Gia? Pork. Hah? Pork. Badut sop. Pertanyaan berikutnya, berapa ukuran sepatu pasangan Anda? Kamu tahu gak nih? Gue sih kalau lo tahu banget. Ya. Aku ini harus punya aku apa punya Punya Delon? dia berarti. Oh iya berarti Punya benar. Delon. Oke. Kamu berapa ya, Mia? Jangan kasih tahu. Oke? Ya. Coba kita lihat. Istrinya biasanya lebih tahu nih. Dalam berapa ukuran sepatunya? 45. 45. Dan jawabannya? Betul. Hebat sekali. Sepatu kamu ukurannya berapa? Aku 39. 39. Dalam. Berapa coba lihat? Berapa jawabannya? Oh benar sayang. Gak bener deh. Gak bener banget. Oke, yang berikut. Pertanyaan berikutnya adalah, di manakah kalian pertama kali ketemu? Ini pertama kali ketemu ya? Iya dong. Lihat dia pertama kali. Oh, pertama kali ketemu banget. Gimana dong harus sorry. Tunggu. Sensor nih. Oke toh, gimana nih? Oke, kita lihat ya, apakah jawaban mereka sama. Mereka pertama kali ketemu ternyata dibuka jawabannya bersamaan. 1, 2, 3, set. Dilanjutin bacanya ya. Di set lokasi syuting di situ deh, di sini. Oh, Oke. Mulai kita adu domba di sini. Oke, Ya. adu domba. Tulis satu hal yang paling gak disuka pasangan Anda dari Anda. Satu sifat lo yang paling gak disuka suami lo. Satu sifat lo yang paling gak disuka sama istri lo. Ini gue berarti ngomongin diri gue sendiri dong ya. Iya dong. Ini emang niatnya mau ngadu domba. Boleh kita sikat sedikit kali ya. Tunggu. Apa sih yang gak disuka sama Sharina tentang Delon? Gue suka. Aku nggak suka aku nggak suka dari kamu. Apa? Ini dulu. piti. Apa? Aku nyebutnya piti. Itu menunda. Menunda. Oh, betul. Bener ya? Betul. Suka menunda. Apa? Kalau Delon apa yang gak disuka dari dia? Udah sih. Tidur judes. Aduh. Kan aku kan bilang kita apa di bawah. Kan sudah ya? Aku aja Apalagi. semuanya ketebak banget. Apalagi. Karena mereka sudah bisa melewati semua pertanyaan dari yang paling ribet sampai yang paling simpel dan selalu benar, kita kasih pertanyaan pamungkas. Oke, hai. Pertanyaan pamungkas dari kita. Sebutkan Oh iya. Sebutin apa, Res? sebutkan nama mantan lo yang paling gak disuka sama pasangan. Ini benar-benar. Benar. Sebutkan nama. Nulis sama dihina banget gitu. Gak boleh inisial aja ya. Gak boleh. Nama mantannya Sharina yang paling gak disuka sama dia. Siapa? Demikian pun Inisial kali ya? Enggak tulis Nanti kita dituntut nggak kira-kira? Enggak, kan masa lalu.
Aku nulis mantan aku yang tidak disukai Sama atau dia. kebalikan? Gak apa-apa deh gitu aja, Aku biar nulis lebih siapa? gampang. Aku nulis mantan siapa? Mantannya kamu yang gak disuka sama dia. Oh iya, cuma satu. Bener gak sih? Secara bukan cuma satu mantannya. Oh, yang itu ya repot tuh. Namanya nggak banget lagi. Cuma satu kan ya? Aku dia nulis namanya udah kesel. Oh, Apa oh? Siapa yang ditulis siapa? siapa Siapa? yang paling gak suka mantannya dia? Aku kayak hina banget gitu nyebut dari mulut gue kayak Indra gimana ya? Siapa sih? Berawan lah. Oh, berawan tuh berarti kan Claudi. Kalau cewek mungkin pakai Claudia. Apakah Claudia? Iya, diwakilkan. Kita lihat jawabannya, apakah Claudia? Iya. Ngapain tuh? Apa ini? Ini apa ini? Coba ya, coba. Dan Kira-kira lagi. Masnya? Ini ada tulis nama siapa di sini tahu Mas? Tahu sih. Siapa? Disebut mulu lagi. Kan disebut terus. Sering Itu disebut. nyala banget nyebelin nih. Ini jalan teh. Topik. Udah banget. Tahu deh. Kenapa sih emang? Apa Claudia emang kenapa? Padahal kita tuh nggak cemburuan loh. Nggak cemburuan. Cuma emang nggak suka aja. Cara aja sama ya namanya juga sama. Gengges gitu ya. Ya ini lama aja dia sama. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tahu kurang antara nggak peduli tapi peduli gitu loh gimana sih? Ini mengorek masa lalu ya. Kalau nggak ada Taufik dan Claudia belum tentu kalian ketemu loh. Iya dong. Iya maksudnya kalian harus melewati banyak sekali hubungan Manajer aku mukanya biasa aja dong. untuk tiba di hubungan ini gitu. Betul. Ya kan? Mereka yang membentuk siapa kita sekarang. Iya dong. God Kan tadi bless bilang. the broken road that leads me back to you. Back to you. Gitu Oh, kan? masih oke Oh banget. my god, bagus banget ini. Akhirnya tadi kan udah dibahas bandel-bandel sama yang nggak penting dulu, gitu akhirnya dijinakan sama yang sempurna gitu. Nah, jadi mau ngomong semua. Kita doakan selalu semoga kalian langgeng ya kan, semoga selalu bahagia. Terus yang belum tercapai untuk keluarga ini apa kira-kira bro? Apa? Untuk keluarga ini ada yang keinginan yang belum tercapai? Gagal waktu. Apa ya kita ya? Susah. Kita mah ya. banyak maunya yang belum tercapai ya. Tapi ya intinya itu living in the moment dan kita sekarang senang. Biarkan mengalir Yang saja. diiring banyak, cuman yang kita butuhin kali ya. Ya kita butuhin nggak semuanya kan. Gitu. Oke lah ya. Oke, thank you Sama sekali ya. ya. Iya makasih Udah Kak udah sharing, thank you so Indra. much. Sama-sama. Kita punya sesuatu buat kalian. Aduh. Nama baru deh. Handphone baru katanya. Enggak HP. Iya asik-asik gimana? Gratis. Iya. Bener. Aduh. Jangan pakai sendok kali Raya. When you wake up, I'll be long gone. Made the great escape, took my heart and run. There's no returning, no burning bridges down. Phoenix to the bottom. Ini adalah album Axis. Wah. Kita taruh di sini. Hasilnya. Kita tampil. Tiga-tiganya di sini. Satu aja. Satu aja. Nih ya. Ya. Bagaimana? Mana udah? Ini. Saya mau ini. Oke, terakhir simpan Oke deh. itu. Taruh di sini. Akhirnya. Kenapa harus milih aku sih? Konsep. Enggak, aku nggak bisa lihat begini. Nggak bisa ngeliat. Saya OCD. Nggak bisa ngeliat. OCD ya. Harus lurus, harus Nggak rata. banget gue tuh baru Tuh, yeay. Satu buat aku, Oke. satu buat kalian, dan ini juga buat kenang-kenangan dari Axis. Wah, terima kasih. Nih Rana Kita pegang tadi deh. lagi makan siang. Makasih Kayla. Lainnya nggak ada. Ya, lagi bobo. Dimakan lagi. Ayo, dimakan juga, semua dimakan. Oke, thank you sekali lagi ya. Jangan lupa pemirsa saksikan terus Axis hanya di Global TV Seru. Axis, makin hits.